Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Engkau ajaib, Engkau baik. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Ya la 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 la.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami mau mendengar Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu, dan kami rindu kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang mengubah hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari Efesus 5 ayat yang pertama dan kedua. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini saya ingin membagikan renungan yang berjudul Hiduplah di dalam Kasih. Saudara, kasih adalah hal yang paling utama di dalam membangun hubungan atau relationship antara Tuhan dengan manusia. Saya percaya saudara, kalau Tuhan memberikan 10 hukum perintah, ada 10 perintah kepada bangsa Israel yang tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 1-11. Saya percaya 4 perintah yang Tuhan berikan itu membahas hubungan umat Israel dengan Tuhan. Selanjutnya 6 perintah Tuhan di ayat Keluaran 20 ayat 5-10 itu membahas hubungan umat Israel dengan sesama manusia. Saya percaya 10 perintah Tuhan itu diberikan merupakan penuntun hidup bagi umat Israel saat itu. Di mana saat itu umat Israel belum memiliki hukum yang menuntun kehidupan bangsa Israel. Tujuan Allah memberikan 10 perintah itu bukan untuk membebani umat Israel dengan hukum, tetapi justru itu akan membawa kehidupan bangsa Israel menjadi lebih baik. Mereka akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan juga Tuhan Yesus menjelaskan tentang hukum terutama kepada semua muridnya. Dan itu dicatat dalam kitab Injil. Injil Matius pasal 22 ayat 34-40, kemudian Injil Markus pasal 12 ayat 28-34, dan yang terakhir Injil Lukas 10 ayat 25-28. Saudara, di dalam Markus 12 ayat 20-34 di sana adalah hukum yang terutama. Hari ini saya akan membahas ada beberapa alasan mengapa kita harus hidup di dalam kasih. Yang pertama, saudara, kasih itu berbicara tentang memberi. Saya percaya ketika saudara hidup di dalam kasih, maka saudara pasti akan memberi.
Sebagai contoh, Tuhan Yesus mengasihi manusia, tetapi Tuhan Yesus tidak hanya berbicara bahwa dia hanya mengasihi manusia, tetapi dia buktikan dengan dia memberikan hidupnya sendiri. Dia mau menyelamatkan manusia dengan cara dia menderita di atas kayu salib. Yesus mengasihi manusia sehingga dia memberikan hidupnya. Yang kedua, alasan mengapa kita harus hidup di dalam kasih. Karena kasih berbicara mau berkorban. Kembali lagi saudara, sebagai contoh, Tuhan Yesus, dia mengasihi manusia, maka dia mau berkorban. Saya juga rindu saudara, ketika saudara dan saya kita belajar untuk hidup di dalam kasih, saudara juga pasti mau berkorban. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkorban, dia mau menyerahkan hidupnya menjadi korban untuk menebus dosa umat manusia. Apa yang dia miliki, dia persembahkan. Saudara, hari-hari ini Tuhan juga rindu supaya saudara dan saya hidup di dalam kasih, sehingga saudara mau berkorban. Apa yang saudara miliki, saudara persembahkan. Apa yang saya miliki, saya persembahkan kepada Tuhan. Apa yang saya persembahkan? Ya, saya mempersembahkan apa yang saya miliki. Saudara, memang ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya percaya saudara dan saya, kita pasti dimampukan. Karena Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan sudah memberikan contoh. Yang ketiga, alasan mengapa kita harus hidup di dalam kasih adalah ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih, saudara pasti akan hidup kudus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saat seseorang hidup di dalam kasih, maka ia tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Saat seseorang hidup di dalam kasih, maka ia tidak akan hidup menuruti keinginan daging. Saya teringat peristiwa ketika Yusuf, ya, dia digoda oleh istri Potifar. Saudara, saya percaya karena Yusuf hidup di dalam kasih, dia mengasihi Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar? Yusuf pergi meninggalkan istri Potifar. Dia tidak menuruti keinginan dagingnya. Karena saya percaya, karena Yusuf hidup di dalam kasih. Saat seseorang hidup di dalam kasih, ia tidak akan menyakiti hati Tuhan. Saudara, saya percaya ketika saudara mengasihi seseorang, saudara pasti tidak akan pernah ingin menyakiti orang tersebut. Demikian juga ketika saudara berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, maka saudara tidak akan pernah menyakiti hati Tuhan. Lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat tingkah laku kita. Oleh karena itu saudara, ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih, saudara pasti akan belajar untuk memberikan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan, dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, alasan kenapa kita harus hidup di dalam kasih. Karena ketika saudara hidup di dalam kasih, kita akan menjadi pribadi yang berkenan. Atau saudara belajar menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat yang kedua yang kita sudah baca, firman Tuhan berkata, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, biarlah hari-hari ini kita semua mau belajar hidup dalam kasih. Karena ketika saudara hidup dalam kasih, saudara akan menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 4 ayat 16-22. Di sana menceritakan bagaimana Abraham berjalan di dalam iman. Abraham berjalan di dalam ketaatan untuk dia mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan di atas gunung Moria.
Saudara, Tuhan berkenan dengan kehidupan Abraham. Karena Abraham menjadi pribadi tahu untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka dia tidak segan-segan mempersembahkan anaknya. Anaknya yang tunggal, saudara. Anaknya cuma satu-satunya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan bilang, bawalah anakmu dan persembahkanlah di atas gunung Moria. Maka Abraham tidak berpikir panjang. Dia tidak berargu argumen dengan Tuhan. Tetapi dia dengan penuh ketaatan, dia pergi dan dia membawa anaknya. Dan dia bawa Ishak di atas gunung Moria dan dia hendak persembahkan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melihat ketaatan Abraham, maka Tuhan berkata, cukup. Karena hari ini aku mendapati bahwa kamu tidak segan-segan mempersembahkan anakmu kepadaku. Saudara, Abraham pada akhirnya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan kehidupan Abraham. Saudara, saya juga percaya Tuhan akan senang di dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan ketika saudara hidup di dalam kasih. Karena ketika saudara hidup dalam kasih, saudara juga hidup di dalam ketaatan. Dan saya juga percaya saudara, Yesus sudah memberikan contoh teladan yang baik. Di mana dia sudah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa umat manusia. Pada akhirnya, Yesus berkenan di hadapan Allah Bapa. Dan Bapa berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Filipi 2, ayat 5-8. Saya akan membawa saudara untuk kita baca Filipi 2, ayat 5 sampai dengan ke-8. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Alkitab menulis bahwa Tuhan mengaruniakan nama Yesus menjadi nama di atas segala nama. Tuhan meninggikan Yesus. Bapa meninggikan Tuhan Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, biarlah hari-hari ini kita mau belajar untuk senantiasa hidup di dalam kasih. Saya akan tutup renungan saat ini. Saya akan membawa saudara di mana ada sebuah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Saya akan baca di dalam Roma 12 ayat 9-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya di sana menggunakan bahasa asli, bahasa Yunani apokritos, artinya yang tulus, ikhlas. Jangan pura-pura, yang tidak munafik dan tidak munafik. Saudara, kalau Paulus menasihatkan jemaat di kota Roma, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya, biarlah kita hidup di dalam kasih yang tulus, kasih yang tidak munafik, sehingga kasih saudara itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kasih yang tulus, ikhlas, dan Tuhan berkenan. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 12 ayat 9, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus saat ini, biarlah
kita hidup di dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya percaya ketika saudara hidup di dalam kasih, maka suasana surga itu akan saudara nikmati dimanapun Anda berada. Ketika ada di dalam keluarga, maka keluargamu juga akan menikmati damai sejahtera. Saya percaya saudara, ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih, maka kita akan saling mengasihi. Kita akan saling mendahului di dalam memberi hormat. Saudara, saya percaya kalau kita semua hidup di dalam kasih, maka semua akan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Oleh karena itu, saat ini biarlah kita hidup dalam kasih senantiasa. Terima kasih. Biarlah renungan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hari-hari ini kami akan terus hidup di dalam kasih. Karena kami percaya ketika kami hidup di dalam kasih, pada akhirnya kami akan menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.